Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Hari ini Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Saat ini saya sedang berada di Desa Kronjo, ya, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, untuk melihat langsung penggusuran atau pengurugan yang dilakukan oleh pengembang Agung Sedai Group. Belum selesai dengan masalah pagar laut di lepas pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, kini timbul persoalan baru ketika Sungai Kalimalang yang berada di perbatasan Desa Kronjo dan Muncung diuruk rata dengan tanah yang diduga dilakukan oleh pengembang proyek PIK 2. Hal tak biasa sudah menjadi pemandangan umum bagi warga Desa Kronjo dan Muncung. Sungai yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan warga kini ditimbun tanah hingga rata dengan daratan. Penimbunan ini memicu protes warga, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari hasil sungai. Dharma, salah satu warga setempat, Selasa 14 Januari mengaku sangat kecewa. Ia sengaja datang pagi-pagi untuk menjala ikan di tepian sungai, tetapi pulang dengan tangan kosong. Kronjo Kabupaten Tangerang, di belakang saya ada yang menarik. Ini ada aliran kali kecil, bukan kali kecil sebetulnya ini. Kemarin ini belum ada ini aliran. Rata dengan tanah hasil pengurugan oleh pengembang PSN PIK 2. Dharma mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan dari penimbunan sungai tersebut. Namun ia menduga hal ini terkait proyek pembangunan jalan tol yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan PIK 2. Adapun di lokasi menunjukkan tanah yang semula menutupi sungai kini tampak menggunung di beberapa titik sepanjang bibir Kalimalang. Saat ini pemandangan sungai sepanjang 2-3 km dengan lebar sekitar 20 meter menjadi rata dengan tanah. Hal itu pun diperkirakan bakal berdampak buruk terhadap ekosistem. Aliran air yang terhenti tidak hanya merusak habitat ikan, tetapi juga mengancam mata pencaharian petani tambak dan nelayan setempat. Endang warga lainnya mengungkapkan pengurukan tidak hanya dilakukan pada sungai tetapi juga pada area tambak yang dulunya menjadi milik warga. Tanah tambak kami dibeli murah, cuma 35.000 per meter, sementara tanah biasa dihargai 50.000 per meter. Harga segitu enggak sebanding sama kerugian yang kami alami, keluhnya. Sementara itu, salah satu pengacara yang membela masyarakat yang dirugikan, Gufroni mengatakan, pengurukan sungai di Desa Kronjo dan Muncung dilakukan secara senyap. Aneh, pergerakan pengurugan terjadi secara senyap dan menggali kembali, akses kecil juga terjadi diam-diam. Mengapa terlihat seperti sembunyi-sembunyi? Mari terus kita awasi dan kritisi, jangan biarkan bergerak dim kegelapan dan tiba-tiba mendatangkan dampak kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat, ujar Gufroni menjelaskan. Nah, ini luas sekali, saudara sekalian. Coba kita lihat di sana. Ini sebetulnya jauh sekali dari jalan raya, tetapi pengurugan sudah sampai sini. Ini dulu adalah tambak-tambak, ya, milik warga yang sudah rata oleh tanah. Dan satu lagi saya ingin sampaikan bahwa ini yang saya berdiri di sini, ini adalah awalnya kali, ya, kali namanya Kali Malang, ya, Kali Malang mungkin lebarnya kira-kira 20 meter, ya, dan ini sudah duduk rata dari sana terus sana, mungkin sudah 2 atau 3 kilometer. Ini sungai, ya, ini kali yang kita tahu bahwa kali sungai ini kan bukan milik masyarakat tetapi milik negara, milik pemerintah. Tetapi nyatanya adalah tanah ini kali ini sudah rata dengan tanah. Nah, ini kita lihat ujungnya. Nah, ini sampai sini nih, kiri. Sudah sampai sini. Jadi nanti kalau ini terus jalan pengurugan, maka kali yang di sana itu lama-lama akan rata dengan tanah. Apa sebabnya? Dampaknya bagi masyarakat tentu air tidak bisa keluar masuk. Yang dari laut, yang dari darat nggak bisa masuk sehingga merusak ekosistem, ya, mengganggu mata pencarian para petambak karena airnya tidak sirkulasi gitu, ya. Sehingga otomatis mempengaruhi pendapatan petambak dan termasuk juga nanti daerah-daerah persawahan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa kejamnya pengembang PSN PIK 2, ya, dengan secara semena-mena
sewenang-wenang menggusur tanah milik pemerintah. Bayangkan ya, tanah rakyat sudah digusur, dibeli dengan harga yang sangat murah, 50.000 per meter, tapi kali juga ternyata diambil juga oleh pengembang PSNT 2. Ini sangat biadab menurut kami. Maka tentu ini harus dihentikan kezaliman. Bayangkan ini kali yang untuk kebutuhan masyarakat, petani, ya, petambak, ya, ini ternyata sudah rata dengan tanah, sudah luas sepanjang 2-3 km. Bayangkan ini, kali sungai milik pemerintah saja sudah dirampas, apalagi tanah, ya, milik masyarakat. Itu yang menjadi fakta kita yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Moga-moga Prabowo memberikan perhatian terhadap masalah ini.